Selanjutnya pemirsa, kami masih ajak Anda untuk berdialog bersama. Ada Mbak Titi Anggraini dan juga masih ada Komisioner KPU Idam Holik. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini tadi Anda mengatakan bahwa nanti di Mahkamah Konstitusi ini adalah proses yang berat, prosesnya juga di dalam waktu yang singkat, 14 hari saja. Tapi di bagian mana nanti yang akan menjadi alot sekali pembahasan di Mahkamah Konstitusi ini? Ya, alur penanganan perselisihan hasil pemilu tentu saja dimulai dengan pendaftaran permohonan. Jadi pendaftaran permohonan ini akan diperiksa kelengkapan berkas-berkas. Jadi ada persyaratan formil yang harus dipenuhi ya oleh para pemohon. Mulai dari misalnya permohonannya sendiri, lalu menyerahkan daftar alat bukti dan seterusnya. Nanti ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Jadi perbaikan permohonan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemohon sampai kemudian permohonan itu diregistrasi di dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi. Dari sana baru akan dilakukan persidangan begitu ya, pemeriksaan. Nah, perbaikan permohonan itu bisa dilakukan setelah persidangan begitu ya, penyampaian permohonan yang dari para pemohon. Dan setelah dari sana akan ada rapat permusyawaratan hakim, ada putusan dismissal begitu, apakah akan lanjut atau tidak. Kalau lanjut berarti dia akan diikuti dengan proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu akan mendengarkan mulai dari menghadirkan jawaban dari dari jawaban termohon, kemudian mendengarkan keterangan pihak terkait, termasuk juga nanti mendengarkan keterangan Bawaslu, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon. Di mana yang sangat krusial? Yang sangat krusial di dalam proses ini adalah justru pada saat pembuktian ya. Karena dalam proses pembuktian ini para pemohon itu harus menampilkan atau kemudian menyajikan bukti-bukti yang mampu menggugah hakim ya, majelis hakim, bahwa memang dalil yang mereka kemukakan di dalam permohonan itu beralasan, termasuk juga saksi dan ahli. Jadi alat bukti itu bisa berupa nanti dihadirkan dokumen, lalu juga misalnya kalau ada video diputar rekaman video, lalu keterangan para saksi yang menopang dalil dan ahli juga sama pentingnya. Nah, yang krusial itu di tahap pembuktian tersebut ketika mendengarkan keterangan saksi, ahli dan juga menyampaikan bukti-bukti yang mereka ajukan. Apalagi dalam persidangan yang saya kira nanti akan sangat intens ya, bisa jadi setiap hari akan sidang dan juga sampai dengan malam hari. Jadi itu fase yang sangat krusial untuk mendengarkan pembuktian dan juga nanti KPU akan didengar jawabannya ya dari sebagai pihak termohon. Pasangan nomor 2 pasti akan mengajukan diri sebagai pihak terkait begitu, dan Bawaslu akan didengar sebagai pemberi keterangan. Nah, selain Bawaslu, Mahkamah Konstitusi juga bisa mendengarkan keterangan dari institusi-institusi pemerintah yang dianggap relevan untuk didengarkan keterangannya. Bisa saja kalau penting misalnya mendengarkan keterangan dari kementerian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi, Mbak Palen. Mbak Titi, kalau sudah ada yang membawa banyak sekali bukti ke sana, kemudian KPU sebagai yang termohon di dalam hal ini harus menyiapkan apa supaya nanti bisa bergulir di Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan harapan, Mbak Titi? Ya, tentu saja KPU harus menempatkan perannya secara proporsional. KPU itu bukan pihak yang membenarkan apapun misalnya yang menjadi dalil pihak terkait. Jadi yang dia harus yakinkan adalah terkait dengan penetapan hasil pemilu secara nasional, terutama pilpres yang dia lakukan, bahwa angka-angka yang dia hitung dan dia rekap itu adalah angka-angka yang benar, tidak lain tidak bukan dari itu. Termasuk tadi ya kalau ada dalil soal proses pencalonan, karena kan ada putusan DKPP nih yang memberikan peringatan keras ya kepada KPU terkait pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, termasuk juga membangun argumentasi soal itu, karena saya yakin pemohon pasti akan menyoroti juga soal itu. Jadi KPU itu adalah membuktikan dia sudah bekerja,
dengan baik dalam melaksanakan tahapan pemilu, tidak ada proses yang menyimpang selain dari tata cara, prosedur, mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dia mandiri, dia profesional, dan dia tidak membuat kerugian yang berdampak pada pengaruh terhadap perolehan suara pemohon ataupun termohon, dan semua yang dihitung dan direkap itu tidak lain dan tidak bukan cerminan dari suara yang sudah diberikan oleh para pemilih. Karena tadi ya saya sudah sampaikan, walaupun KPU sebagai pihak termohon, tetapi dalam praktik perselisihan hasil pemilu di pemilu-pemilu terdahulu, yang paling banyak disoal itu adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal ini nomor urut 2 begitu, yang akan nanti pasti menjadi pihak terkait. Nah, KPU tidak perlu membela misalnya dalil-dalil yang dihubungkan dengan dugaan kecurangan yang memberikan insentif pada pihak terkait. Apakah misalnya karena ada program-program pemerintah yang menguntungkan atau program-program bansos misal yang menguntungkan nomor urut 2, itu bukan tugasnya KPU gitu ya menjawab, tetapi nanti akan ditanya kepada Bawaslu apakah dalil-dalil kecurangan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu, bagaimana Bawaslu menanganinya, bagaimana Bawaslu membuat putusan. Jadi bisa dikatakan proses di Mahkamah Konstitusi ini adalah ajang untuk akuntabilitas mempertahankan kinerja baik bagi KPU, baik bagi Bawaslu, dan membuktikan diri dari para pasangan calon yang terutama yang memperoleh suara terbanyak bahwa mereka memperoleh suara terbanyak itu dengan cara-cara yang konstitusional. Baik. Jadi ini proses yang menurut saya baik ya, karena semua publik bisa menilai dan jadi ajang ya yang formal resmi bagi tadi KPU, Bawaslu untuk menyatakan kepada publik kami sudah bekerja benar loh, dan apa yang sudah menjadi tupoksi kami sudah kami jalankan sesuai dengan aturan main yang ada, tidak kurang dan tidak lebih, kira-kira begitu. Oke, setelah ini saya akan minta Mas Idam untuk menjawab yang tidak perlu dijawab oleh KPU, nanti akan dijawab oleh Bawaslu, tapi ada beberapa yang kemudian akan dijawab oleh KPU, apalagi soal penetapan hasil pemilu nasional, angka-angka yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU. Terima kasih Mbak Titi Anggraini. Perbincangan dengan Mas Idam Holik akan kami lanjutkan pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.